Kan kalau tadi kita ngomongin naik ini dampaknya bisa banyak ya. Pasti harga, naik. Harga naik tuh maksudnya bisa jadi harga bahan produksi kita naik. Itu bukan cuman satu loh yang naik, semuanya mungkin bisa naik. Dari bahan bakunya, transportasinya, ya tadi pajaknya itu sendiri. Ketika ada orang kenaikan, belum tentu harga kita ikut naik, karena kita mungkin berhasil mengambil celah efisiensi di produksi kita misalnya. Jadi kan kita punya daya saing tuh, yang lain naik, saya enggak. Itu bisa jadi, eee, bahan promosi kita ya. Semua orang naik harga, kita turun harga. Kenaikan harga ini coba kita sesuaikan dan kita buat satu komunikasi yang bagus juga sama customer kita gitu ya. Meskipun harga kita naik, tapi kualitas sama atau bahkan kita tambahkan, kita menambahkan insentif berupa pelayanan yang lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo sobat wirausahawan Naik Kelas Indonesia. Bersama saya Mister Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sendirian di studio, dingin, sebel banget. Sendirian tuh emang memicu sebuah overthinking yang berlebihan gitu ya. Dan lagi-lagi gara-gara, baca-baca berita gitu ya, dan ini membuat saya kepikiran, ya buat saya sendiri, ya buat teman-teman juga, ini pasti udah was-was gitu ya. Kita ngomongin PPN naik jadi 12%. Ini kan kemarin, di berita juga santer banget ya, ada yang kayaknya nggak ada yang pro deh. Yang pro cuman pemerintah gitu ya. Karena memang tujuannya adalah untuk, menambah penerimaan negara kan. Ya kita nggak tahu ya, secara, realita mungkin pemerintah butuh duit banget sih saat ini untuk membiayai, banyak hal, entah pembangunan, ya beban negara ya, APBN dan lain sebagainya. Tentu saja, ini juga terkait dengan politik juga ya, terkait dengan infrastruktur, ada pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi pasti juga pemerintah, saya yakin juga pemerintah punya punya alasan gitu kan, nggak hanya, "Ah, naikin ah, supaya, pendapatan lebih banyak." Cuman ya pasti mereka juga mempertimbangkan ini ada pro, ada kontra gitu ya. Yang pasti, kemungkinan besar memang sudah disuarakan gitu ya, ini akan dimulai di awal tahun besok, tahun 2025. Dan kalau kita lihat berita kan memang sekarang ya orang-orang banyak yang menghendaki ini ditunda dulu lah, ada banyak pendapat-pendapat di sana yang karena memang, secara ya teman-teman lihatlah ekonomi, ya tahun ini aja lah misalnya, kan agak melambat apalagi kemarin ya setelah pandemi kayaknya belum rebound, belum belum pulih betul gitu ya, daya beli belum pulih betul, terus kemudian ketersediaan tenaga kerja ketersediaan lapangan kerja dan lain-lain artinya, teman-teman yang masyarakat dengan ekonomi menengah, terutama menengah dan ke bawah ini masih terdampak sekali gitu ya. Ditambah dengan adanya, ya nih wacana naik 1% sih sebenarnya. Jadi bukan sebenarnya emang emang rencananya naik 1% tapi sudah banyak yang mewanti-wanti bahwa kayaknya naik 1% ini realitanya nggak 1% deh, rasanya gitu ya. Dan memang, ini menjadi kekhawatiran kita sebagai wirausahawan, baik yang mikro, kecil, menengah gitu ya. Bagaimana nanti nih kira-kira apa aja sih? Ya kan kalau misalnya ya kasaran aja misalnya, sebenarnya naik 1% ya tadinya mungkin harga barang 100.000 itu jadi ada PPN 11% ya, berapa 11%? 111.000 iya kan bener ya? 11.000 sekarang nambah 1% mungkin nambah 1% doang, berapa sih gitu ya. Tapi ternyata kan kayaknya, rasa-rasanya juga sekarang banyak sekali, teman-teman wirausahawan yang di luar sana yang memang sudah mempersiapkan, ini udah akhir tahun dan mempersiapkan kira-kira mau ngapain ini? Apakah harus naik harga juga? Ketika naik harga nanti dilemanya, udah naik harga, daya beli juga menurun,
Bahkan kemarin kan sempat ramai tuh di Twitter ya, di X ya, ada ajakan untuk, frugal living gitu ya Mas ya, Mas produser gitu ya? Ada frugal living, untuk hidup nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Hidup hemat sekali, gimana hidup ya minimalis dengan, ya nggak belanja mungkin gitu ya. Tapi itu malah saya pikir malah menambah dampak yang luar biasa buat ekonomi Indonesia. Ngeri banget beneran deh. Nanti ketika misalnya, wah gara-gara PPN naik, udah deh nggak usah jajan. Wah, ekonomi nggak muter lah gitu kan. Terus kalau nggak muter gimana? Ya udah banyak yang tutup, akhirnya nggak punya daya beli lagi dan itu dampaknya bisa domino sekali gitu ya. Nah terus ya karena memang ada ajakan itu, misalnya itu satu satu ajakan yang cukup viral kemarin saya simak di Twitter ya, di X. Terus kita harus ngapain nih teman-teman yang, sebagai wirausahawan yang punya usaha, bagaimana, untuk mengatasi sih sebenarnya ketika memang ini ya mudah-mudahan kita berdoa ya semoga ini ditunda atau bahkan dibatalkan gitu, atau malah pajaknya diturunin. Bisa jadi untuk menjadi, apa, ya stimulus kita untuk bisa jajan lebih banyak orang-orang ke kita gitu ya, untuk ekonomi lebih muter. Tapi kalau ini terjadi, apa yang harus kita siapkan sebenarnya? Kan kalau tadi kita ngomongin naik, ini dampaknya bisa banyak ya. Pasti harga, naik. Harga naik tuh maksudnya bisa jadi harga bahan produksi kita naik. Itu bukan cuma satu loh yang naik, semuanya mungkin bisa naik. Dari bahan bakunya, transportasinya, ya tadi pajaknya itu sendiri, dan tentu saja sebagai pengusaha ini seringkali ya ketika ada stimulus naik sedikit, mereka masih nyari batas amannya. Jadi yang dinaikin 1% belum tentu barang itu naik 1%, tapi bisa jadi lebih dari 1%. Kemudian tadi yang saya bilang ada penurunan daya beli masyarakat, terus jadi kita juga sulit bersaing ya karena kan sekarang kita dalam kondisi pasar global, barang-barang kita bersaing juga sama barang-barang dari luar negeri gitu yang ya entah di Shopee, entah di TikTok, entah di Tokopedia, barang-barang dari luar negeri yang mungkin secara fluktuasi ekonominya tidak, malah disupport banget sama pemerintah gitu ya, barang-barang dari luar misalnya. Nah ini kita akan sulit juga bersaing ya. Kemudian, gara-gara naik harganya produk ya tadi penjualan juga, turun akhirnya produksi juga turun, kemudian ada inflasi dan lain sebagainya. Nah ini kan, sesuatu yang saya pikir cukup menyeramkan sih. Saya deg-degan loh, sebeneran saya deg-degan banget. Dan orang-orang ya tadi ya dengan ajakan frugal living, hidup lebih sederhana, lebih hemat, itu kan secara ekonomi akan melambat gitu ya. Jadi ya apalagi beli-beli gadget, jadi wah tadinya ada budget buat beli gadget, budget buat jajan harian yang lebih, jajan buat ini, jadi nggak ada gitu kan. Nah ini ya mmm, bisa jadi sesuatu yang harus kita siapkan bener-bener nih, karena memang sudah tinggal 1 bulan lagi harusnya ya, 1 bulan lewat sedikit gitu ya. Nah apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya ada beberapa hal, yang pertama kita harus mikirin lagi nih, apakah harga kita akan naik juga misalnya? Kalau harga kita naik, ya mungkin kita adjust lah dari PPN kalau memang produk kita ada produk-produk yang terkena PPN. Kemudian kan itu pasti dibebankan sama customer, ya pasti kan harga kita naik misalnya. Atau kita malah mengambil pendekatan sebaliknya misal, bagaimana sih membuat efisiensi di produksi kita misalnya. Kita evaluasi dulu nih dari produksi kira-kira ada yang enggak yang masih bisa celah-celah kita efisiensikan. Entah transportnya, entah, bahan bakunya, entah, prosesnya dan lain sebagainya kita lihat, sehingga mungkin ya, ketika ada orang kenaikan, belum tentu harga kita ikut naik, karena kita mungkin berhasil mengambil celah efisiensi di produksi kita misalnya. Jadi kan kita punya daya saing tuh, yang lain naik, saya enggak, itu bisa jadi, eee, bahan promosi kita ya. Semua orang naik harga, kita turun harga, atau harga kita tetap. Tenang aja, kita malah tetap harganya, gitu kan. Kemudian menambah, nilai nilai tambah produk. Ya tadi, gara-gara efisiensi mungkin kita, nyetok lebih banyak, beli lebih banyak supaya harga turun, atau dan lain-lain. Atau menaikkan value tadi, ketika orang-orang naikin harga, kita naikin value dengan harga yang sama.
Atau ya memang kita tetap naik tapi value-nya kita tambahin. Kemudian ada juga tuh, beberapa insentif sih sebenarnya dari pemerintah untuk, insentif pajak terutama ya. Nah ini kaitannya sama pajak agak rumit, tapi teman-teman bisa deh coba nanti, bisa nggak sih dengan adanya kenaikan ini kita memanfaatkan insentif, pajak dari pemerintah? Nanti kita cari tahu lagi ya. Kemudian, karena kita sudah prediksi misalnya, oh ini, penjualan akan turun misalnya, karena harga naik. Ya ini saatnya kita justru bukan, lemes gitu ya, tapi malah justru, mencari celah gimana supaya, kita bisa jualan lebih 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 lagi, untuk dapetin lebih, pendapatan yang lebih lagi, untuk buka pasar yang lebih lagi misalnya. Bagaimana caranya, eee, menjaring pasar lebih luas? Biarin margin turun misalnya, tapi, volume kita meningkat. Nah ini kan bisa jadi ya, solusi juga, "Oh nggak apa-apa, ya udahlah emang ini harus dihadapi, tapi kita bisa, membuka pasar lebih lagi." Artinya apa? Ya promosi lagi lebih luas. Dengan cara apa? Ya sekarang banyak sekali ya dengan, kanal-kanal digital, digital marketing, entah masuk ke toko-toko online, mulai rajin-rajin online, rajin-rajin jualan online. Nah, ini bisa membuka jaringan pasar lagi. Atau bahkan yang offline gitu ya, kita datang, titip jual dan lain sebagainya kita serang habis-habisan supaya dapat market yang baru, supaya ya tadi ya, dapetin celah cuan lagi. Kemudian ada juga yang menurut saya juga penting juga adalah, menyesuaikan strategi harga. Nah, ini perlu kita pikirkan lagi ya. Mungkin ya kenaikan harga tidak bisa dihindari, tapi bisa jadi misalnya ada bundling, produk ini ditempel sama produk yang marginnya besar, yang ditempelin sama produk yang marginnya yang tadi ya, marginnya sedikit. Nah, ini kita coba bundling, bisa banyak sekali program-program promosi di kanal-kanal online supaya, ya tetap bagaimana sih supaya produk kita tetap tetap laku gitu ya. Tanpa ya memang, terkenaikan ini ya kita harus adjust. Atau memang tadi ya saya bilang, kenaikan harga ini coba kita sesuaikan dan kita buat satu komunikasi yang bagus juga sama customer kita gitu ya. Meskipun harga kita naik, tapi kualitas sama atau bahkan kita tambahkan, kita menambahkan insentif berupa pelayanan yang lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Jadi ini perlu sekali kita persiapkan gitu ya supaya, ya ini agenda kenaikan PPN ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan gitu ya. Emang bikin deg-degan tapi ya memang harus kita kita hadapi. Nggak nggak mudah, tapi ini kan sudah terjadi ya, udah sering terjadi kalau saya bermain di industri, beras organik gitu ya, kenaikan fluktuasi harga bahan pangan itu ya hampir tiap tahun. Tapi kadang-kadang, yang saya hadapi, kadang-kadang belum tentu harus naikin harga, belum tentu harus, eee, merubah harga dan lain sebagainya, tapi ya kita bisa sikapi dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Tapi kalau emang harus naik harga ya kita harus hadapi dan kita ini jadikan peluang ini menjadi, eee, lebih luas lagi gitu market kita. Apa, nanti bisa rebound, kita akan menemukan jalan, rezeki ada jalannya katanya gitu ya. Memang deg-degan sekali lagi ini jadi pengingat kita, tapi kita harus siapkan. Dan itulah overthinking saya hari ini di pagi hari ini gara-gara ngobrol sama bapak produser nih kita ngomongin PPN gitu ya. Aduh, kalau bisa emang dibatalin, tapi kalau nggak bisa dibatalin ya udah, kan ya mau nggak mau gitu ya. Tapi kita harus smart juga, bisa jadi celah inovasi baru, produk baru yang kita pikir, "Wah kemarin ini marginnya segini, sekarang kita harus bikin produk lagi yang satu lagi, yang bisa dapat margin tebel," gitu ya, supaya bisa, ya nutupin margin yang berkurang akibat PPN tadi. Jadi gitu aja teman-teman, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu bahan overthinking-nya teman-teman juga, biar saya nggak pusing sendiri gitu ya. Jadi teman-teman ikut pusing, tapi kasih solusi juga, kira-kira gimana sih, apa yang akan kira-kira teman-teman lakukan dengan adanya kenaikan pajak ini. So, teman-teman silahkan, drop komen kalian di bawah, barangkali ada solusi lain yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam menghadapi PPN yang naik ini, ya bisa jadi bahan diskusi juga.
Itu tadi, sedikit, bahan pemikiran saya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.